membicarakan apa sih? Kok serius amat? Biasalah kak, merenungkan nilai rapot nih kak, takut nggak lulus kak. Oh, nilai raport. Oh iya ya, bentar lagi kan akan menerima raport ya. Iya kak. Nah, kalian kira-kira percaya nggak bisa naik kelas ataupun mendapatkan ranking? Ragu lah kak, ragu. Kenapa ragu? Memangnya apa yang sudah kalian persiapkan sebelum ujian kemarin? Kalau aku sih kak, sebelum ujian udah bahas soal-soal AKM yang dikasih guru waktu les gitu. Jadi kayak udah ada persiapan lah sedikit untuk ujian gitu. Jadi tinggal nunggu nilai rapotnya aja gimana hasilnya. Oh, yang lain? Nggak ada kak. Kalau Andre gimana? Ya, zaman sih gitu aja kak. Ada yang lain yang belajar. Saya belajar, entah contohnya yang lain. Kalau kamu, Glenn? Ya kalau aku baca buku terus berdoa itu aja. Oh, baca buku, berdoa. Kalau misalnya kalian sudah ada persiapan membaca buku dan juga untuk berdoa, pasti kan harus percayalah mendapatkan peringkat. Gak mungkin kan, kakak yakin orang-orang pintar seperti kalian, kemudian rajin ke gereja, menjadi anak pelayanan Tuhan, pasti kakak mendapatkan peringkat. Nah, karena apa? Kalau misalnya kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah berdoa kepada Tuhan dengan tekun, tidak ada yang mustahil. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik kepada kakak-kakak dan juga abang yang ada di sini. Percaya? Percaya kak. Senyumlah kalau percaya. Percaya kakak abang? Percaya kak. Nah, adik-adik sekami yang ada di rumah, Minggu Gembira kita hari ini, ayo kita bangkit berdiri dulu kakak-kakak dan juga abang-abang. Kita akan memberitahu kepada adik-adik kita hari Minggu Gembira pada minggu ini edisi Minggu Biasa yang ke-13 dengan tema Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu juga dengan kita semua. Nah, adik-adik dan juga kakak-kakak serta abang di sini, kita ajak dulu dong adik-adik yang ada di rumah untuk yel-yel sekami. Siap? Siap. Kita kasih dong jarak kita supaya kita tidak bersentuhan dan bergerak. Nah, yang perempuan bisa di depan dong. Nah, oke. Siap? Di sini kita akan yel-yel sekami dulu. Siap yang di rumah? Sekami. Siap. Misioner, so pasti. Misionaris cilik, siapa takut? Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Nah, kakak-kakak dan juga abang-abang, sepertinya adik-adiknya kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Sekami. Siap. Misioner, so pasti. Misionaris cilik, siapa takut? Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Nah, supaya adik-adik sekami yang ada di rumah lebih semangat lagi, maka marilah kita tepuk sekami. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Sekali lagi tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Adik-adik sekami, marilah kita awali dengan lagu dan gerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
Lagu Jari Jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Bapa, bantulah kami mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekami yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada baiknya dipersiapkan Alkitabnya di rumah kita masing-masing. Dibuka Injil kita hari ini yang diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 24, kemudian dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Kakak ulangi sekali lagi ya adik-adik sekami, dari Markus 5 ayat 21 sampai 24, kemudian dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Maka di sini kakak-kakak semua akan mengajak adik-adik untuk mempersiapkan dirinya lewat lagu Yesus Ku Panggil. Mari adik-adik. Adik-adik sekami, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. adik-adik sekami, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut kitab Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Adik-adik dibuat tanda salib di kening, di mulut, dan juga di dada. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu,
Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, sebelum Kak Ana menceritakan ataupun memberikan renungan kepada adik-adik semuanya, di sini Kak Ana akan memberikan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, pasti adik-adik sekalian yang ada di rumah bisa menjawabnya karena masih terkait dengan firman Tuhan. Yang pertama, siapa nama Bapak yang menemui Yesus karena anaknya tadi sakit? Ayo siapa? Ayo siapa? Yairus Kak. Siapa? Yairus. Iya, adik-adik sekali, nama Bapak yang tadi menemui Yesus adalah Yairus, yang dimana dia datang untuk menjumpai Yesus, meminta bantuan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Pertanyaan kedua, siapakah nama murid-murid Yesus yang diperbolehkan untuk ikut bersamanya ke rumah kepala ibadat itu? Ayo siapa yang bisa? Sebutkan. Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Iya, ada Petrus, ada si Yakobus, ada si Yohanes, saudara si Yakobus.
bernama Yairus, di mana dia memberikan perhatiannya karena anaknya sakit. Nah, kakak ingin bertanya kembali. Jika orang tua kalian, apa yang dilakukannya ketika kalian sakit? Ayo, siapa yang tahu kalau misalnya kalian sakit, apa yang akan dilakukan oleh orang tua kalian? Siapa yang tahu? Memberi obat. Nah, adik-adik sekali, apakah ketika kalian diberikan obat oleh orang tua kalian bisa langsung sembuh? Ya, ada kemungkinan sembuh dan juga tidak sembuh. Masih memiliki proses. Kalau misalnya orang tua kalian masih sibuk, masih pusing, aduh, kenapa anakku ketika aku beri obat dia belum sembuh? Kemanakah kalian akan dibawa? Siapa yang tahu? Kemana dibawa? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, adik-adik sekali, pada zaman dahulu, di zamannya Yesus, apakah gampang mencari rumah sakit? Apakah gampang mencari obat? Contohnya, adik-adik sekarang lagi sakit kepala, langsung bisakah kita mendapatkan obat? Nah, kita pikirkan dulu, apakah ada paracetamol? Dulu, apakah ada aspirin? Dulu, apakah ada Proma? Nah, bagaimana mereka itu menyembuhkan anaknya? Pasti banyak sekali cara-caranya. Yang pertama, bisa dengan menggunakan obat seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kisah Tuhan hari ini, di mana dikatakan bahwa seorang anak yang dinyatakan telah mati oleh keluarganya, tetapi di sini seorang ayah yang bernama Yairus memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa anaknya itu akan sembuh. Dengan cara apa? Dilihatnya lah Yesus di sana bersama murid-muridnya dan orang banyak. Maka dia datang kepada Yesus. Yesus, bantulah aku. Yesus, tolonglah aku. Anakku di rumah sedang sakit. Tidak tahu aku, Yesus, apa yang harus aku lakukan. Nah, di sini karena Yesus mengetahui Bapak Yairus ini percaya bahwa anaknya akan bisa sembuh, maka Bapak Yairus itu mengajak Yesus ke rumahnya untuk menjamah kepala anak itu dan menyembuhkan dia dari sakit. Nah, kemudian dalam cerita Tuhan hari ini dikatakan Yesus, jangan sampai ada orang banyak yang tahu. Dan itu pun murid-muridnya hanya ada beberapa yang dibawa Yesus ke rumah kepala rumah ibadat tadi, yaitu si Petrus, Yohanes, saudara Yakobus, dan juga si Yakobus. Nah, firman Tuhan dikatakan tadi seperti ini. Talitakum, yang berarti, hai anakku, bangunlah. Ketika Tuhan menjamah kepala anak itu, maka anak itu pun bangkit, bangun. Nah, kenapa? Karena tadi si ayahnya pun sudah percaya bahwa anaknya ini bisa sembuh. Dan Tuhan lagi meyakinkan, Bapak, percaya saja bahwa anakmu akan sembuh. Nah, sama seperti tema kita hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika adik-adik sekami percaya. Seperti tadi kakak-kakak kita dan juga abang-abang kita sudah pusing mereka memikirkan, bagaimana ya, apakah aku naik kelas? Bagaimana ya, apa aku bisa mendapat ranking? Mereka mengatakan, ya kami sih kak masih ragu. Apa usaha yang kalian lakukan? Usaha kami kak sudah belajar dengan tekun, berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini apa yang kurang? Harus percaya bahwa ketika kalian sudah melakukan hal yang benar, Tuhan akan memberikan apa yang kalian butuhkan. Nah, di sini Kak Ana akan meminta lagi adik-adik sekami menjawab mujizat-mujizat apa atau apa
adik-adik ketahui, selain tadi Yesus menyembuhkan anak Yairus yang sakit, apalagi mujizat Tuhan adik-adik sekami? Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, Yesus mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Apalagi mujizat yang kamu ketahui? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dari diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Itu dikasih kepada 5.000 orang. Nah, sisanya masih ada, banyak sekali, 12 bangku. Apalagi mujizat yang kamu ketahui? Yesus menyembuhkan seorang pedagang. Ya, Yesus bukan hanya menyembuhkan si anak Yairus tadi, tapi dia menyembuhkan orang lumpuh dan juga orang yang penyakit kusta. Nah, adik-adik sekali, banyak sekali mujizat-mujizat yang diberikan Yesus kepada kita. Bukan hanya anggur yang diubahnya dari air, kemudian diberinya makan kepada 5.000 orang, orang yang sakit dia sembuhkan, orang yang dinyatakan sudah meninggal itu bisa dibangkitkan. Dan kemudian lebih di situ kita diyakini adalah ketika Yesus berlayar bersama dengan murid-muridnya, angin ribut di tengah laut. Yesus sedang tidur, padahal murid-muridnya sudah cemas sekali. Aduh, bagaimana ini? Kapal kita hampir tenggelam. Maka dibangunkanlah Yesus. Yesus, Yesus, lihat kapal kita sudah hampir tenggelam. Yesus dengan santainya bangun dan mengatakan, tenang saja. Dan dia berbicara kepada angin ribut tadi, angin, redahlah. Maka angin itu pun redah. Adik-adik sekali, di sini Tuhan menginginkan kita bahwa kita harus tetap percaya atas segala apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, seperti mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Seperti kamu di rumah belajar dengan tekun, semangat, maka percaya kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian jangan lupa berdoa supaya kehidupanmu tetap dilancarkan. Dari kisah firman Tuhan mengajarkan kita agar tetap percaya kepada Yesus. Segala doa-doa dan juga permohonan kita kepadanya. Semoga adik-adik sekami senantiasa diberkati oleh Tuhan di mana saja berada, dan adik-adik setiap yang kamu inginkan, pastilah dan percayalah Tuhan akan memberikannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekali, ayat emas kita minggu ini yang menjadi permenungan kita diambil dari kitab Markus 5 ayat 36. Di bawah ini juga ada ya adik-adik. Maka di sini Kak Ana akan membacakannya. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Baik adik-adik sekami, inilah ayat permenungan kita selama 1 minggu ini. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita doa umat, marilah kita membaharui diri kita dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya ada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Adik-adik, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk adik-adik sekami kami. Ya Bapa, berkatilah adik-adik sekami kami, kiranya mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan juga ya Bapa, jika mereka sakit, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Jika mereka malas mendengarkan sabdamu, ketuklah pintu hati mereka ya Bapa, agar mereka mau mendengarkan kembali firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Lindungilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berkati segala aktivitas mereka, baik pekerjaan mereka, agar mampu mengelola kami anak-anak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk para biarawan-biarawati. Ya Bapa, Engkau berkatilah mereka, kiranya senantiasa selalu setia kepada pelayanan mereka ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa buat negara kami. Berkatilah negara kami ini ya Tuhan. Karena Kau tahu negara kami ini sedang dilanda pandemi. Berkatilah kami masyarakat yang ada di sini, agar kami menjadi masyarakat yang baik, menaati segala aturan yang telah disampaikan oleh negara kami kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, hanya inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Bapa, Engkau mengabulkannya. Adik-adik sekami, marilah kita memberikan persembahan kita hari ini lewat lagu dan gerak, yaitu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah dan Jalan Serta Yesus. Mari adik-adik sekami. Kak, pelangi itu indah ya, bagus sekali. Bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kali lagi. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik sekali. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus mengasihi, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bunga berseri. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus mengasihi, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus mengasihi, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Halo adik-adik sekami yang ada di rumah, kembali lagi dalam kegiatan kreativitas. Nah, kali ini adik-adik, kita akan membuat sebuah slogan untuk menjaga kesehatan sesuai dengan tema kita minggu ini adik-adik. Nah, apa saja nih Kak alat dan bahannya? Alat dan bahannya itu ada lem kertas, ada pita, ada kertas origami kecil berwarna kuning, ada kertas origami berwarna merah, ada gunting, pil, handi plus, spidol, alat untuk melobang kertas, dan kertas bisi. Oke. Akan mulai ya adik-adik, bagaimana prosesnya? Yuk kita ikuti. Pertama sekali, kita akan membuat kertas origami yang warna merah ini. Kemudian kita gunting menjadi bentuk hati. Dia sudah berbentuk hati kan adik-adik? Nah, kemudian kertas ini akan kita tempelkan di kertas bisi ini supaya menjadi tebal adik-adik. Ayo kita buat.
Nah, sudah jadi kan adik-adik? Kemudian kita gunting mengikuti pola garisnya ini ya adik-adik. Nah, jadi deh. Lalu kertas origami yang merah ini kita tempelkan pada kertas besi tadi adik-adik. Hasilnya menjadi seperti ini. Setelah kita selesai membuat bentuk hati ini, selanjutnya kita akan menuliskan kata slogannya adik-adik. Nah, kalimat slogan yang kakak pilih adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita tuliskan ya adik-adik. Ini kata slogannya adik-adik. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita gunting ya. Boleh kita gunting sesuai kreasi kita masing-masing. Kakak mengguntingnya seperti ini ya adik-adik. Ini dia adik-adik kalimat slogannya. Lalu kita tempelkan ke bentuk hati ini. Tada! Nah adik-adik, di sini kan kakak pilih slogannya lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya kan ya adik-adik? Kalian mau nggak minum pil seperti ini? Pil ini kan rasanya pahit adik-adik. Adik-adik mau nggak minum ini? Tentu tidak kan? Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan adik-adik. Ya, supaya tidak minum obat ini karena obat ini rasanya pahit. Nah, yang ini nih, Handi Plus ini adalah untuk mengobati yang luka. Adik-adik mau nggak tangannya atau kulitnya terluka? Tidak kan? Jadi jangan bermain benda-benda tajam supaya tidak terluka. Oke, kemudian kita tempelkan Handi Plusnya di sini ya. Nah, lalu untuk obatnya kakak pilih di sini. Jadi seperti ini dia adik-adik. Kemudian kita kasih lubangnya. Buat lubangnya di sini adik-adik dengan menggunakan alat pelubang yang tadi adik-adik. Ini dia. Lalu ini dia tali pitanya, kita pasangkan, masukkan ke lubang yang tadi adik-adik. Kemudian kita kasih lemnya adik-adik. Tada! Ini dia hasilnya adik-adik. Bagus bukan? Nah,
slogan ini boleh kalian tempelkan, boleh di dinding, di kamar kalian, supaya kalian tetap ingat untuk menjaga kesehatan. Oke? Bye-bye adik-adik, sampai ketemu lagi di kegiatan kreativitas minggu berikutnya. Bye-bye. Mari adik-adik sekami, kita satukan segenap doa-doa permohonan kita lewat doa Bapa kami, dan kita persiapkan diri kita menyanyikan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik sekami, marilah kita menutup ibadah sekami kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Pada saat ini kami sudah selesai ibadah sekami kami, dan Engkau telah memberkati adik kami ini agar tetap mengikuti ibadah sekami dengan baik. Kami akan menutup ibadah sekami kami ini. Tuhan tetap hadir di antara adik kami dan di antara kami juga. Inilah doa yang kami panjatkan karena Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami yang terkasih, yang ada di rumah dan yang ada di sini, kegiatan Minggu Gembira kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Maka adik-adik sekami semua, kita akan mengakhiri Minggu Gembira kita dengan lagu dan gerak yang berjudul Hati Gembira Adalah Obat, dan juga Marilah Pulang. Mari adik-adik sekami, kita dengan penuh semangat lagu dan gerak.
hai sesama